Kita buka saja acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah kita sudah connect semua ya. Ada beberapa yang sudah connect, langsung connect. Tadi sudah cek sound dengan Ustadz Amir. Para teman-teman ya, kita ternyata bisa tatap muka ini di lewat Zoom. Hari ini kita kajiannya berjudul fikih pandemi. Iya, fikih pandemi yang akan dibawakan Ustadz Amir. Waktunya seperti biasa tetap 1 jam. 40 sampai 45 menit itu adalah kajian. Sisanya adalah pertanyaan kepada teman-teman yang mau mendahului bertanya lewat chat bisa ya, nanti kita tinggal bacakan nanti sebentar. Mungkin lebih cepat ya. Karena waktu sudah masuk ini kepada Ustadz, kami persilakan teman-teman bisa unmute dulu biar suaranya bersih kedengaran. Terima kasih. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hanya dengan izinnya kita bisa bersilaturahim meskipun lewat Zoom ini. Mudah-mudahan tambah keberkahan yang Allah berikan kepada kita semua dan tentu berimbas kepada keluarga, kerabat kita. Yang kedua, saya diberi amanah untuk membawakan uraian tentang fikih pandemi. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, berbicara tentang fikih yang dalam bahasa Arab dinyatakan al-fiqhu wal fahmu. Fikih itu adalah pemahaman. Maka tentu terbuka kemungkinan banyak pendapat-pendapat orang. Ini tidak masalah. Yang penting pendapat itu punya dasar dari Al-Quran, hadis, ataupun fatwa dari para ulama kita. Kenapa penting fatwa dari para ulama? Karena mereka adalah ahli ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli zikir, maksudnya yang punya ilmu, jika sekiranya kalian tidak punya pengetahuan. Dalam keterangan yang lain Rasul menyatakan, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantazris sa'ah. Kalau sebuah urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu kehancuran dari urusan itu. Jadi kalau persoalan agama tentu ahlinya adalah ulama kita. Kalau bapak-bapak ahli di bidang masing-masing, di pekerjaan masing-masing. Nah, jadi dua hal itu yang menjadi pegangan kita dalam persoalan bagaimana kita bersikap terhadap pemahaman-pemahaman yang beredar di tengah-tengah kita. Al-fiqhu wal fahmu. Fikih itu adalah pemahaman. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, saya ingin mengawali dan mendasari pembicaraan kita ini dengan sebuah kaidah usuliyah. Kaidah usuliyah itu adalah sebuah kaidah yang disepakati oleh para ulama kita. Di sana dinyatakan al-hukmu yaduru
ma'a illatihi. Hukum itu berlaku berdasarkan sebab musababnya. Dari kaidah usuli ini tentu bisa diambil sebagai pijakan bahwa tidak menutup kemungkinan sebuah masalah berlaku di suatu daerah dan masalah yang sama tidak sama pemberlakuannya di daerah yang lain karena situasi dan kondisinya yang berbeda. Sekalian yang Allah. Berdasarkan tentang kaidah usuli tadi, al-hukmu yaduru ma'a illatihi, hukum itu berlaku sesuai dengan illatnya, sesuai dengan sebabnya. Maka kita ambillah beberapa contoh. Satu misalnya tentang tayammum. Praktik cara bertayamum di zaman sahabat juga ada perbedaan. Ada perbedaan. Ditemukan beberapa keterangan bahwa ada sahabat yang bertayamumnya dengan 1 kali pukulan dan ada yang 2 kali pukulan. Ini juga berdasarkan, tentu didasari karena hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menjelaskan bahwa tayamum itu ada yang 1 kali memukul, ada yang 2 kali memukul. Nah, berkembang lagi oleh para imam madhab, ada yang berpendapat bahwa tayamum itu itu bisa sampai ke siku. Bisa sampai ke siku. Pendapat Imam Syafi'i rahimahullah bisa sampai ke siku. Padahal Quran menyatakan famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu. Basuhlah dengan tanah itu wajah dan kedua tanganmu. Sebagian ulama menyatakan kedua tangan sampai pergelangan tangan. Tetapi Imam Syafi'i menyatakan boleh sampai ke siku. Ini soal fikih sekali, soal pemahaman. Kita semua sama faham bahwa kapasitas Imam Syafi'i rahimahullah tidak diragukan. Kualitas beliau sangat luar biasa. Sahabat-sahabat yang lain pun juga di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Misalnya persoalan 2 sahabat yang sama-sama berangkat. Ya, di tengah jalan tiba waktu sholat dan mereka tidak menemukan air. Akhirnya mereka bertayamum. Ketika mereka selesai sholat berdua, dilanjutkan perjalanan, tidak jauh perjalanan itu, maka mereka menemukan air. Salah seorang dari mereka berwudu dan sholat ulang. Sholatnya diulang yang tadi itu, yang sudah dilakukan dengan bertayamum. Salah seorang sahabat ketika menemukan air, dia berwudu dan sholat ulang dengan sholat yang sama. Tidak terjadi perselisihan di antara mereka. Setelah mereka bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengadukan persoalan perbedaan perlakuan dan sikap mereka. Dan Rasulullah menyatakan, kamu yang sudah bertayamum dan tidak mengulangi, kamu dapat pahala. Dan kamu yang sudah bertayamum, kemudian ketika menemukan air, kamu berwudu dan kamu mengulangi sholatmu, kamu dapat 2 bahagian kebaikan. Jadi dua-duanya ditolerir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semualah Bapak-bapak diantaranya yang hendaknya menjadi dasar utama dan tentu bisa dikembangkan di dalam aspek kehidupan kita. Itu yang pertama. Jadi persoalan tayamum terjadi perbedaan di antara sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, persoalan sholat khauf. Sholat khauf itu adalah sholat yang dilakukan ketika dalam kondisi perang, genting. Maka
praktek yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat ada dua. Dan ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Seperti misalnya di surah An-Nisa ayat 102. Surah An-Nisa ayat 102, Allah menjelaskan bahwa salat khauf yang pertama itu yaitu dilakukan 2 rakaat, imam berdiri bersama dengan satu kelompok salat, sementara kelompok yang kedua dia tetap berdiri, berjaga, tidak berbicara, dan bersiap-siap untuk kembali melakukan sholat. Nah, begitu rakaat pertama sudah selesai, maka kelompok pertama ini keluar, imam tetap, dan masuk sholat. Kelompok yang kedua, kelompok yang pertama ini berdiri, tidak berbicara, karena dia dasar bingkai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok kedua menyelesaikan sholatnya bersama dengan imam, dan kelompok pertama ini menyelesaikan sholatnya sendiri-sendiri, tapi tetap dihitung sebagai berjamaah. Surah An-Nisa 102 menjelaskan tentang itu. Kemudian di surah Al-Baqarah ayat 239, surah Al-Baqarah 239, Allah juga memberikan penjelasan bahwa dalam kondisi lagi berlaga dalam peperangan, lagi berlaga, sedang asik-asiknya perang-perangan berlaga, maka boleh orang sholat sambil berlari ataupun sambil mengendarai kendaraan. Jadi dia tidak sholat seperti biasa. Sambil berlari, bersembunyi dia bisa sholat, atau sambil berkendaraan dia bisa beribadah. Inilah keringanan-keringanan yang Allah berikan kepada kita, karena pada dasarnya ini yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa agama itu mudah. Jangan persulit. Yassir wala tu'assir. Ad-dinu yusrun. Kata Rasulullah, agama ini mudah. Karenanya permudah, jangan melakukan hal-hal yang bisa menyulitkan orang. Bapak-bapak yang dirahmati Allah. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana dengan ibadah di masa pandemi? Jadi tadi kita jadikan sebagai dasar rujukan. Nah, sekarang bagaimana ibadah di masa pandemi? Pas kalian, di masa Rasulullah, di masa para sahabat sudah ada pandemi yang bernama ta'un. Ta'un. Dan berlaku kaidah dari Rasulullah, kalau sebuah negeri terkena penyakit ta'un, maka orang luar tidak bisa masuk dan orang yang dalam tidak bisa keluar. Inilah yang disebut kita sekarang ini dengan lockdown. Ya, jadi PSBB itu pengembangan daripada lockdown. Jadi lockdown itu orang dalam tidak bisa keluar dan orang yang dari luar kampung tidak bisa masuk. Itu penegasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dilanjutkan oleh para sahabat beliau. Yang kedua, ya, kebijakan tentang ta'un ini tentu sikap yang kedua adalah bersabar atas musibah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan introspeksi diri secara jama'i. Jangan sampai ada kedurhakaan yang dilakukan yang mengundang datangnya murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gempa bumi saja di masa Rasulullah menyuruh kepada para sahabat untuk introspeksi diri karena ada kedurhakaan. Bertobat segera dari kedurhakaan itu. Di zaman Umar bin Khattab itu juga yang beliau perintahkan dengan ketegasan, berhenti, ini ada kedurhakaan. Segeralah kalian berhenti karena tidak mungkin Allah mengingatkan adanya bencana kalau tidak ada kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua sikap ini yang mesti kita perhatikan. Yang pertama, bahwa dalam ini
Ya, musibah ini benar-benar kita disiplin sesuai dengan syariat agama, dan syariat ini tentu bisa berkembang. Katakanlah kalau penyakit taun bisa jadikan dasar dari cerminan COVID-19, maka jangan menggampangkan diri, mengenteng-entengkan. Kita berkeliaran kemana-mana, atau dengan mudahnya orang luar berkeliaran masuk di daerah kita. Karena itu tidak syar'i. Yang syar'i adalah kita menjaga diri dan kita menjaga orang lain. Artinya orang lain tidak bisa masuk di daerah kita, dan kita jangan gampang-gampangan keluar daerah kita. Jamaah yang dirahmati Allah. Pendapat para ahli, pakar kita, termasuk ulama kita tentang masalah COVID ini hendaknya menjadi perhatian kita. Yang pertama, mari kita berusaha dengan maksimal untuk pencegahan. Dijelaskan oleh para pakar, hal yang bisa kita lakukan adalah dengan olahraga, makan yang bergizi, istirahat yang cukup. Yang kedua, upaya menjaga diri. Mereka memberikan nasihat dengan 3M. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Yang ketiga, upaya pengobatan. Ya, baik katakanlah mencegah diri supaya tidak kena penyakit dengan minuman-minuman yang bisa menangkal atau mengatasi bibit-bibit corona yang masih kecil di kita. Ya, katakanlah dengan wedang jahe, yang tinggal di Makassar dengan sarabah, minuman hangat, itu dianjurkan, minuman hangat, jangan minuman yang dingin, minuman hangat. Ya. Kemudian kalau sudah kena, ya berobatlah dengan sungguh-sungguh, ya dengan sungguh-sungguh. Dan salah satu yang saya lihat cukup masyhur itu adalah dengan menggunakan minyak kayu putih. Sudah beberapa informasi yang saya dapat bahwa minuman hangat satu gelas ditetesi 3 tetes minyak kayu putih, diminum, insya Allah punya khasiat tersendiri dalam mengatasi pengobatan COVID. Yang tidak kalah pentingnya sekalian adalah upaya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah mengajarkan doa itu. Di antaranya ya doa yang diajarkan oleh Rasul, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi, badan sehat, wa ziyadatan fil ilmi, ilmu bertambah, wa barakatan fil rizki, rezeki yang diberkahi. Kemudian ada doa lebih khusus, Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Sayyi'il asqam itu artinya penyakit yang sangat buruk, penyakit yang mengerikan. Dan COVID, ya, virus COVID masuk dalam persoalan sayyi'il asqam tadi. Doa kepada Allah jangan disepelekan. Kita semua meyakini apa yang disampaikan ulang oleh Ustadz Abdul Samad, bahwa virus itu tentara dari Allah. Tentu Allah yang maha mengatur tentaranya. Allah yang maha mengendalikan makhluk-makhluk ciptaannya sendiri. Bapak-bapak yang dirahmati Allah. Selanjutnya, yang keempat, berkaitan dengan masalah ibadah sholat berjamaah. Maka dalam beribadah, khususnya sholat berjamaah, tetap kita memperhatikan petunjuk-petunjuk dasar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sering disampaikan oleh para ulama kita, para ahli kita. Ya.
mungkin saja fatwa ulama itu ada yang berbeda. Mungkin saja fatwa ulama ada yang berbeda karena persoalan situasi dan kondisi real di lapangan. Persoalan situasi dan kondisi real di lapangan atau adanya kebijakan dari penguasa atau yang ulil amr. Contoh, seperti di Mekah. Saya juga melihat melalui YouTube bahwa beberapa kali jamaah di Mekah itu softnya berjarak. Softnya berjarak. Nah, sementara beberapa ulama menyatakan tidak ada sunnah, tidak ada contoh di zaman Rasulullah SAW. Di masa Ta'un pun juga tidak ada perlakuan sholat berjamaah dengan soft yang berjarak. Tidak ada perlakuan sholat berjamaah dengan soft yang berjarak. Tentu kita harus bijak memilah dan memilih, memperhatikan dari kedua gambaran tadi. Mereka, saudara-saudara kita kaum muslimin yang sholat di Masjidil Haram, di depan Ka'bah dengan berjarak, tentu bukan ini tindakan pribadi. Bukan tindakan pribadi. Artinya, tentu ada ulama yang melegalisir seperti itu. Sehingga jamaah melakukan sholat dengan berjarak. Nah, wallahu a'lam bissawab. Apakah ini benar-benar tindakan yang sangat kehati-hatian? Ya, sebab yang saya tahu seumur umur sampai baru sekarang ini ditemukan sholat berjamaah di depan Masjidil Haram dengan berjarak. Seumur umur. Ya. Jadi sekali lagi kita tidak boleh larut di dalam perselisihan pendapat yang tidak berguna. Tidak berguna. Bisa menghilangkan, menyebabkan hati ini menjadi hilang kemesraannya disebabkan karena terjadinya perbedaan tadi, padahal tidak menutup kemungkinan perbedaan itu ada dasarnya. Itu ada dasarnya yang kita tidak tahu dasarnya. Kita hanya ghafil, lalai terhadap pemandangan yang kita lihat tanpa kita mengetahui dasar dari adanya kebijakan tadi. Saya juga pernah menonton sekaligus mendengar di antaranya pendapat atau fatwa dari Ustadz Hadi Hidayat bahwa soft dengan berjarak itu tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Bahkan menyalahi perintah Rasul. Kan Rasulullah menyuruh untuk merapatkan bahu ketemu bahu, ujung anak kaki ketemu dengan ujung anak kaki. Tapi sekali lagi, ya, ulama-ulama Saudi tidak mungkin membiarkan itu kalau tidak ada dasar dari pembiaran tadi. Selanjutnya, sekalian yang Allah, kalau sekiranya kita berada dalam kondisi di suatu daerah yang betul-betul gawat, saya tidak tahu apakah di atasnya zona merah ada zona hitam, betul-betul dalam kondisi gawat zona hitam, maka tentu berlaku ad-daruratu tubihul mahdhurat. Semua yang darurat membolehkan yang pada dasarnya tidak boleh. Ya. Yang kedua, berlaku tadi kaidah usul fikih. Kaidah usul fikih tadi itu ad-daruratu tubihul mahdhurat. Kemudian kaidah usul fikih yang saya sampaikan di awal, al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Maka kalau sekiranya benar-benar kita berada dalam daerah lingkungan yang betul-betul sudah sangat berbahaya, maka satu, sholat berjamaah bersama keluarga tentu masih memungkinkan. Kalau sudah tidak bisa sholat berjamaah di masjid, maka sholat berjamaah bersama dengan keluarga
masih memungkinkan kita mendapatkan nilai dan pahala jamaah. Yang kedua, kalau sedikit masih longgar tapi masih dalam kondisi darurat, cuma sedikit agak longgar, maka kalau di masjid itu masih memungkinkan untuk sholat berjamaah, tetapi dengan ketentuan mereka yang punya gejala-gejala sakit, sekalipun bukan COVID, tetapi ada gejala-gejala sakit, sudah katakanlah batuk, beringus, maka tentu dengan bahasa yang santun, atau yang bersangkutan tahu diri, dia mengisolir diri untuk tidak berjamaah. Sebab betapapun juga kalau dia pilek, virus pileknya bisa menular juga ke orang. Yang kedua, orang selalu was-was dengan seringnya ada orang yang pilek batuk di sampingnya. Oh, jangan-jangan ini dia ada corona ini, jangan-jangan. Ini yang bisa menyebabkan orang menjadi tidak khusyuk. Menyebabkan orang tidak khusyuk. Jadi katakanlah saya yang batuk dan pilek, saya batuk-batuk di masjid, saya menjadi penyebab sehingga orang lain menjadi tidak khusyuk. Maka saya harus tahu diri, saya mengisolir diri. Ya, kalau mengisolir diri itu katakanlah termasuk saya tidak bisa sholat berjamaah dengan keluarga saya, tetapi kebiasaan saya berjamaah, maka Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menghitung sholat saya yang sendirian itu tetap dalam hitungan jamaah. Rasulullah menyatakan Allah menghitung, menilai seseorang sesuai dengan kebiasaannya. Kalau dia terbiasa sholat berjamaah, kemudian pada satu saat nanti dalam kondisi yang sangat darurat, dia tidak bisa sholat berjamaah, dia terpaksa sholat sendirian, maka sholat sendiriannya menurut Rasulullah akan dihitung oleh Allah sebagai berjamaah. Nah, jadi kita sangat memaklumi kalau ada masjid yang sangat berdisiplin menjaga jamaahnya. Sangat berdisiplin menjaga jamaahnya. Jadi kalau ditemukan ada jamaah yang lagi batuk, maka dengan santun dia mendatangi, kemudian memberikan saran dengan bahasa yang sangat sopan, Pak, mohon maaf, Bapak sebaiknya sholat di rumah. Kalau ada masjid seperti itu, tentu tidak bisa disalahkan guna menjaga kemaslahatan umum. Berlaku lagi kaidah usuli yang menyatakan darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan, mencegah kerusakan itu hendaknya lebih diutamakan daripada meraih kebaikan, meraih hal-hal yang baik. Jadi mencegah kerusakan itu hendaknya lebih diutamakan daripada meraih kebaikan-kebaikan. Kalau dalam bahasa kita itu mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, jadi itu kaidah usul fikih, darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalihi. Menolak kerusakan, menolak kemudaratan itu hendaknya lebih diutamakan, lebih didahulukan daripada kita mendapatkan dan meraih kebaikan-kebaikan. Bapak yang dirahmati Allah. Sekarang mohon maaf, bagaimana dengan Bapak yang bekerja di sebuah perusahaan? Apalagi perusahaan yang bukan milik kita. Ada kebijakan, kedisiplinan yang berlaku di perusahaan itu. Maka kalau ada kebijakan dari perusahaan itu, katakanlah tidak membolehkan sementara waktu untuk berjamaah di masjid, maka tentu dengan alasan mencegah COVID tadi itu. Alasan kemaslahatan. Jadi mencegah kerusakan dan kemaslahatan bersama kemaslahatan, maka dituntut bagi yang muslim untuk bersabar dan taat terhadap aturan itu. Setiap muslim dituntut untuk bersabar dan taat terhadap aturan itu. Karena ini kemaslahatan umum, ya, tentu untuk mencegah juga hal-hal yang bisa mendatangkan kerusakan atau
instabilitasi secara umum juga. Jadi mohon maaf, Bapak harus bersabar dan dengan kondisi seperti itu. Tentu pertanyaannya, apakah masih memungkinkan terbuka ke maslahat-maslahat yang lain dalam artian bahwa masih bisakah kita untuk berjamaah? Jawabnya mungkin saja. Satu, mungkin teman sekamar kita ada yang muslim, teman sekamar ada yang muslim, dan bisa kita berjamaah berdua dengan teman sekamar tadi itu. Kalaupun tidak ada, ya, apakah mungkin kita bisa berjamaah dengan teman di kamar sebelah? Di kamar sebelah. Kalau itu memungkinkan, lakukanlah. Kalau tidak memungkinkan, maka pilihan yang ketiga, apa boleh buat? Ini yang terpahit. Salat sendirian, tetapi dengan catatan, kebiasaan kita salat berjamaah sebelum-sebelumnya, maka dengan kondisi yang sangat darurat sehingga kita salat sendirian, Allah tetap menghitung kita, salat kita sebagai berjamaah. Ini catatan penting. Kebiasaan kita yang sebelum-sebelumnya kita gemar salat berjamaah, rindu salat berjamaah, tapi ke dalam kondisi yang seperti ini, sehingga terpaksa, sangat terpaksa kita salat sendirian, tidak ada kamar atau ada aturan yang lebih ketat lagi, maka Allah akan tetap menghitung salat sendirian kita sebagai salat berjamaah. Sampai kapan? Wallahu a'lam, tapi yang pasti sampai kondisi memungkinkan untuk kita bisa berjamaah lagi. Jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah, bersabarlah kita dengan kondisi ini. Tetap jaga diri, tetap waspada, jangan menganggap remeh, jangan pasrah yang salah. Ada orang pasrah salah. Sebagaimana ada orang yang, mohon maaf, dia sakit, tidak mau berobat, dan dia pasrah. Saya pasrah kepada Allah. Yang memberi penyakit Allah, yang menyembuhkan juga Allah. Benar perkataannya, tapi salah sikapnya. Allah menyuruh bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, tetapi diiringin dengan usaha maksimal. Tentu kita paham semua bagaimana kisah seorang Arab Badui yang datang ingin menghadiri pengajian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia datang dengan naik unta, masuk ke masjid, dibiarkan untanya masuk ke masjid. Kemudian Rasulullah menegur, ya fulan, ikat untamu. Si fulan menyatakan, biarlah ya Rasulullah, saya bertawakal kepada Allah. Rasul menyatakan, ikat dulu untamu, baru setelah itu bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi usaha kita, ya, dan tawakal sebuah juga keniscayaan. Kalau dua hal itu sudah kita lakukan, lantas terjadi hal yang kita tidak inginkan, maka tentunya kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kita yang diwafatkan oleh Allah dengan penyakit ini, tetapi sebelumnya dia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan mereka semua termasuk orang-orang yang mati syahid. Nah, Rasulullah menghitung orang yang mati dalam keadaan terkena penyakit taun, maka dia mati syahid. Meskipun tentu kualitasnya tidak sama dengan orang yang mati syahid yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan berarti pula bahwa kalau begitu saya mau syahid saja. Tidak. Tidak dibenarkan. Orang yang kalau itu saya mati syahid saja. Biar saya sudah kena penyakit COVID. Biar sudah. Supaya saya mati syahid. Tidak begitu. Tidak begitu. Jadi dianjurkan kita untuk menghindarkan diri dari kemudaratan, dari bahaya. Dan ini kesungguhan yang prima, bersungguh-sungguh. Kalaupun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka tentu masih dituntut kita berusaha sungguh-sungguh untuk mengatasi keadaan-keadaan yang kita tidak inginkan. Termasuk mohon maaf Bapak sekalian, ya mohon maaf,
Jangan berhenti berdoa kepada Allah agar penyakit ini sesegera mungkin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berhenti melakukan pendekatan kepada perusahaan. Mudah-mudahan kebijakan ini satu saat nanti ada kebijakan-kebijakan yang katakanlah mengganggu kerinduan kita berjamaah. Mudah-mudahan dengan pendekatan diri kita kepada perusahaan ya, bisa menjadi sedikit longgar dan bertepatan dengan waktu yang bagus. Jadi keadaan yang sudah membaik, perusahaan sedikit melonggar kebijakannya, maka kita bisa berjamaah seperti dahulu kala dengan catatan tetap menjaga diri, jangan memandang remeh, karena saya sendiri melihat bahwa penyakit ini, COVID ini, virus ini luar biasa, ya, luar biasa. Sekiranya bisa nampak dengan mata, maka tentu kita tentu punya akal yang lebih bagus dalam mengatasi ini, tetapi ini hal-hal yang luar biasa. Luar biasa. Jadi tetap ya, kesungguhan kita di dalam beribadah kepada Allah tidak melonggarkan kita ya, karena persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pandemi ini. Termasuk jangan cepat berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita introspeksi diri masing-masing. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki hari-hari esok kita. Jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua, menjaga keluarga kita, keluarga yang tercinta. Kita saling mendoakan antara satu yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kesehatan kita semua. Dan jangan lupa tentu doa kita secara jama'i. Artinya meskipun pribadi-pribadi tetapi sama, bahwa semoga virus ini, kondisi ini segera diperbaiki oleh Allah, tentu punya nilai yang kuat, ya, perhatian yang kuat, mengundang perhatian yang kuat dari Allah Subhanahu wa taala ya terhadap kondisi kita semua. Demikian Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sedikit penjelasan ini ada manfaatnya, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, dengan pertanyaan Bapak bisa lebih menjelaskan hal-hal yang tidak sempat untuk saya utarakan. Sementara demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Baik, kepada para jamaah, kalau ada yang mau bertanya bisa langsung, atau ada yang mau chat juga bisa, nanti kita bacakan. Silakan. Di Aceh, kayaknya mau siap-siap. Di Aceh saya dengar sekilas kondisinya secara umum lebih baik daripada di daerah-daerah lain, Pak. Ya, alhamdulillah Ustaz. Iya. Kami di sini ada beberapa masjid masih jemaah seperti biasa, nggak ada jarak Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Makanya saya selalu kalau sholat Jumat itu saya cari masjid yang tapnya rapat-rapat, jangan yang ada jarak. Ya, kalau di Arun, Masjid Arun itu Masjid Istiqomah itu agak jarang-jarang, meter-meter. Tapi kalau di Masjid Pabrik Pupuk Iskandar Muda itu agak seperti biasa Ustaz. Iya. Alhamdulillah Ustaz. Iya Pak. Lebih Di Sorong ini ada dua Pak. Masih ada masjid yang berjarak, dan alhamdulillah lebih banyak yang tidak berjarak. Ya, lebih banyak yang tidak berjarak, termasuk masjid kami dengan Pak Sofyan itu, Masjid Miftahul Khair, alhamdulillah tidak berjarak. Ya. Berarti sama dengan di Aceh Ustaz ya. Jadi dari Sabang Merauke sama. Tapi Aceh lebih bagus Pak dari kami Sorong. Amin. Tapi alhamdulillah Ustaz. Iya. Lanjut.
Cuman masker itu sebagian teman masih tetap perhatikan diri masker. Ada yang sempat bertanya, Ustadz, bagaimana sholat pakai masker? Saya bilang bagus, tidak ada larangan. Dia tanya lagi, Ustadz, ada pernah dia nonton Ustadz yang mengemukakan hadis yang melarang tentang masker, sholat pakai masker. Saya bilang, wallahu a'lam bishawab. Tetapi yang pasti bahwa tentu tidak elok kalau orang batuk lantas tidak pakai masker. Tidak pakai masker. Masa dia terus batuknya? Dan dengan memakai masker membantu dia pribadi dan membantu orang lain, ya saudaranya yang berada di sampingnya. Yang kedua memang kondisi sekarang ini kondisi COVID. Jadi dua hal. Nih, masa kasih pring. Tak sangkut kapan? Dua hal ini yang menjadi alasan. Tadi itu al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum itu berlaku sesuai dengan sebab musababnya. Jadi karena musim COVID, yang kedua dia batuk, sehingga alangkah eloknya kalau dia pakai masker. Guna menjaga dirinya dan menjaga orang lain. Ya, menjaga orang lain. Sekalipun tidak pakai masker, tidak batuk, dia pakai masker, ya tentu untuk menjaga dirinya. Karena yang namanya virus ini tidak nampak dengan mata. Artinya kita mencegah, lebih baik mencegah daripada mengobati tadi itu. Darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Ya, jadi ya saya pribadi cenderung kepada pendapat salat dengan memakai masker boleh, silahkan insya Allah. Tentu lebih bagus, jauh lebih bagus dibanding dengan salat dengan berjarak. Ya, kalau salat dengan berjarak memang tidak ditemukan dalilnya, tidak ada dalilnya. Jadi wallahu a'lam bishawab. Saya hanya berprasangka baik bahwa ini adalah mujahadah, ya mujahadah dari ulama-ulama kita. Dan yang namanya mujahadah, ijtihad itu kalau dia benar dia dapat 2 pahala. Kalau ijtihadnya salah tentu dapat 1 pahala. Ya, ini ijtihad ulama, bukan manusia biasa ini, artinya orang yang punya ilmu. Nah, dia punya dasar untuk berijtihad. Kalau ijtihadnya benar dia dapat 2 pahala. Kalau ijtihadnya salah dia hanya dapat 1 pahala. Jadi tentu kita tidak bisa menyalahkan, ya. Tetapi ya, sebelumnya itu ya, kita perlu lihat situasi dan kondisi. Kalau situasinya katakanlah di suatu daerah dia zona hijau, maka tentu ya aman kalau tetap berjarak meskipun tetap pakai masker. Aman kalau tidak berjarak, rapat meskipun tidak pakai masker. Ya. Ada pengalaman yang lucu ini Pak. Saya khutbah Jumat, terus saya juga diminta sekaligus jadi imam. Nah, sebelum saya takbir, saya kebiasaan balik ke belakang kontrol jamaah. Tetap itu saya ingatkan, ya, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Rapat dan luruskan shaf. Jamaah itu pada nengok-nengok. Kenapa? Karena di masjid itu jamaah berjarak. Sementara saya ingatkan rapat dan luruskan. Tapi setelah saya lihat, wah, mereka berjarak. Sudah, saya tahu dirilah bahwa kebijakannya masjid itu berjarak. Sudahlah. Sudahlah. Dia tentu mengikuti ijtihad dari ulama yang dia lihat. Katakanlah katakanlah ulama Saudi, ya, yang mengambil fatwa seperti itu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberi kemaslahatan. Baik. Terima kasih Ustadz. Ada yang mau bertanya bisa langsung ya. Kita masih ada waktu 15 menit.
Halo, Assalamualaikum. Salam, Salam. Fatih. Silakan, Gimana silakan. kabar ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya. Gimana nih? Ini saya ada mau bertanya. Ya. Tidak menutup kemungkinan, toh kalau seandainya wabah ini masih berlangsung sampai di bulan Ramadan, terus kita melakukan swab atau antigen, memasukkan benda ke dalam hidung. Bagaimana menurut pandangan Islam? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaidah fikih dasar satu yang injeksi. Suntik itu membatalkan puasa. Itu kaidah fikihnya. Suntik injeksi itu membatalkan puasa. Tapi mengambil sampel darah insya Allah tidak. Jadi mengambil sampel darah, misalnya saya kalau ke LNG diambil sampel darah untuk diperiksa apakah ada malarianya atau tidak, maka itu tidak membatalkan puasa. Rapid kemarin diambil sampel darah tidak membatalkan puasa, tapi suntik injeksi memasukkan obat membatalkan puasa. Sekarang bagaimana dengan swab? Dimasukkan sesuatu ke hidung semacam kapas guna diambil sampel-sampel yang ada di dalam, insya Allah tidak membatalkan puasa. Yang menjadi perdebatan itu adalah kalau orang pilek terus mengatasi pileknya dimasukkan fix apa namanya itu Pak? Fix ya Pak ya? Yang semacam tongkat. Fix inhaler. Dia isap supaya pileknya teratasi. Nah, sebahagian besar ulama mengatakan membatalkan puasa. Membatalkan puasa karena itu akan berpengaruh terhadap kerongkongan. Ya, kerongkongan. Ya. Nah, adapun kalau sekedar diusapkan dada, minyak kayu putih kah atau fix yang diusap di dada, insya Allah tidak. Ya, jadi dengan swab yang dimasukkan ke hidung maupun ke tenggorokan, ke kerongkongan, insya Allah tidak membatalkan puasa. Ya. Yang repot itu kalau dimasukkan gula-gula ke kerongkongan. Ya. Itu membatalkan puasa. Ustadz, saya tidak telan. Saya hanya rasa-rasa saja. Tetap juga membatalkan puasa. Begitu ya Pak Atin ya? Ya Pak, makasih Pak. Iya. Ya Ustadz. Di masa pandemi ini memang kita sholat banyak ragu-ragunya. Tadi banyak yang bisa kita dapat dari Ustadz, membuat kita tidak ragu lagi lah. Jadi kalau ada di masjid yang safnya berjarak, kita lakukan saja. Safnya rapat, kita lakukan saja. Ya, saya kira seperti itu. Ya. Jumat kemarin saya di Masjid Al-Muhajirin. Ya, safnya berjarak. Safnya berjarak di Masjid Al-Muhajirin. Terus di Masjid Rauda pernah berjarak, tapi alhamdulillah sekarang sudah berapa lama tidak berjarak. Waktu ada kasus ada jamaahnya yang positif, yang positif corona, berjarak lagi Pak. Dulu berjarak, jadi pernah berjarak terus tidak, begitu ada kasus ada jamaah yang kena positif corona, berjarak lagi. Berapa lama kemudian? 2 pekan kah? Rapat lagi, alhamdulillah. Sampai sekarang. Jadi itu tadi situasional. Kok main-main begitu? Bukan main-main. Memang situasional. Situasinya begitu, bukan main-main. Situasional. Itu tadi al-hukmu yaduru ma'illati. Ketentuan hukum itu, pemberlakuan hukum itu diberlakukan sesuai dengan sebab musababnya. Ya, jadi kaidah usul fikih. Kaidah usul fikih ini sebuah kaidah yang dibuat oleh para ulama dan disepakati.
Ini bisa menjadi dasar ya, untuk kita menentukan sikap terhadap sesuatu. Untuk induction itu nggak ada di internet. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Saddam, kaifal hal? Alhamdulillah, sehat Ustaz. Ustaz, Ustaz apa kabar, sehat? Wah, ini kampung nan jauh di Padang. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ana di kampung istri, Ustaz. Di Amin, amin. Ustaz, Ana mau nanya dong. Iya. Iya, Ana di Sumatera Utara, di Tapanuli Selatan. Iya, maksudnya situ lah. Agak dekat dengan Pak Safrizal itu. Iya, betul, Ustaz. Di sini alhamdulillah juga termasuk yang aman. Maksudnya dari Dinkesnya juga kemarin kan ngobrol-ngobrol, ya belum termasuk, masih zona hijau, Ustaz, di sini alhamdulillah. Tidak ada cash di sini. Di sini alhamdulillah masih ada cash. Tapi tetap orang itu ya, 5M malah kalau di sini tuh. Tapi ya nggak berjalan juga. Ada minta oleh salah dari Saddam, Ustaz. Iya, oleh salah. Ustaz, Ana mau nanya nih, Ustaz. Silakan. Mengenai Jumatan sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita karantina itu sekarang terhitung kan 14 hari. Ya. Nah ini anak ragu-ragu aja sih, Ustaz. Maksudnya mungkin perlu diingetin lagi biar semakin yakin lah. Ya. Kadang-kadang merasa berdosa karena kalau kita masuk karantina itu, terutama kayak saya, saya biasa di hari Jumat atau hari Selasa. Nah itu hampir tiga kali Jumat nggak Jumatan. Nah itu kira-kira berbenturan nggak tuh, Ustaz, dengan hadisnya Rasulullah itu yang kalau kita nggak 3 kali Jumatan kategori kafir. Nah itu gimana, Ustaz, kasusnya? Ya. Insya Allah tidak ya, khi. Apa yang dinyatakan Rasulullah, siapa yang meninggalkan 3 kali Jumat berturut-turut pada kafar, dalam keterangan lain dianggap oleh Allah sebagai ghafil. Ini tentu orang yang meninggalkan Jumat tidak Jumat karena dalam kondisi normal. Kondisi normal, tidak ada masalah apa-apa. Cuma dia yang memang malas, dia yang ghafil. Nah sekarang tadi itu dalam kondisi yang tidak normal. Ya, maka kembali kepada kaidah usul fikih tadi, al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum itu berlaku ya sesuai dengan sebab akibat. Ya, sesuai dengan sebab akibat. Jadi insya Allah tidak ya, akhi. Alhamdulillah, jazakallah, Ustaz. Tidak, insya Allah. Ya. Insya Allah. Tapi kalau satu saat ya, akhi, kalau misalnya ada sedikit kelonggaran, antum bisa berkumpul 3 orang lantas melaksanakan Jumat, bertiga di situ, silahkan ya di kamar. Atau mendekati jam 4:30 aja. Silahkan ya, akhi. Ya. Kalau misalnya bertiga saja, kan 40 harus 40 jamaah itu menurut pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi imam yang lain mengatakan tidak. Biar 3 orang, yang namanya Jumat itu juga berasal dari kata jamaah. Jamaah itu 3 orang. Maka sudah bisa dianggap ada yang khatib, khatib jadi imam, ada yang adzan, keduanya ini ya 2 orang ini juga sebagai jamaah sudah bisa Jumatan. Misalnya di kamar, ya khutbahnya singkat, sholatnya singkat, insya Allah sudah masuk Jumatan. Sudah masuk Jumat. Jadi tidak saklek, tidak kita terkungkung kepada satu pendapat imam mazhab saja bahwa harus 40 orang. Tidak. Imam-imam yang lain, ya mereka juga berpendapat bahwa boleh dilakukan 3 orang. Artinya sekali lagi, yang berpendapat memegang keras 40 orang silahkan, karena ya, ini Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan itu. Tapi kita tidak boleh menyalahkan. Tapi yang menyatakan kalau 3 orang sudah bisa berjumat, ya tidak bisa juga kita salahkan, karena ini juga pendapat beberapa imam. Bahkan di fiqhus sunnah Said Sabiq, jumhur ulama menyatakan boleh bersolat Jumat dengan 3 orang saja, boleh. Sekali lagi kalau itu kondisi sudah agak longgar. Tapi kalau kondisi belum longgar, apa boleh buat. Yang penting di hati kita rindu untuk melakukan sholat Jumat sebagaimana biasanya. Jadi ini yang terpenting, jangan sampai hati ini merasa enak tidak sholat Jumat. Alhamdulillah
saya sudah 3 kali tidak sholat Jumat, maka hati ini yang diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala.